Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Selamat datang di Albanjari Education. Kali ini kita akan melanjutkan series daripada ESV for Computer Science. Topik kita kali ini adalah The Future of IT. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa vocabulary terkait dengan masa depan dan juga kita akan belajar grammar simple future tense. Tanpa banyak buang waktu lagi, selamat menyimak penjelasan berikut ini. Ada 3 kosakata kali ini. Yang pertama ada AI, Artificial Intelligence. Maksud di sini adalah kecerdasan buatan, di mana kita bisa menciptakan sebuah sistem yang memiliki otak dan mampu berpikir hampir menyerupai manusia. Makanya kita bilang artificial intelligence atau kecerdasan yang meniru kecerdasan manusia. Selanjutnya ada kata robot. Saya yakin kalian sudah tidak asing dengan kata robot. Kita sudah sering melihatnya pada tontonan-tontonan waktu kecil dulu ya. Tetapi dapatkah kalian bayangkan combination between AI and robot? What will happen? Ya, sebuah robot yang cerdas seperti manusia. Kombinasi antara robot dengan artificial intelligence pastinya akan menciptakan sebuah robot yang mampu beraktivitas seperti kita. Selanjutnya ada kata hologram. Seperti yang kalian lihat pada gambar, muncul sejenis hologram yang sedang disentuh oleh robot. Di masa depan nanti, bisa jadi hal ini dapat kita lakukan. Jadi kita tidak hanya menyentuh layar sentuh di smartphone, tetapi layar itu muncul ke permukaan dan kita mampu menyentuhnya seperti yang dilakukan oleh robot pada gambar yang kita lihat saat ini. Selanjutnya ada kata smart city. Mungkin bagi kalian yang pernah pergi ke Banjarmasin, ada tagline smart city. Nah, apa maksud daripada smart city di sini? Perlu kalian ketahui, saat ini teknologi bukan hanya smart city yang ada ya, tapi ada juga smart home. Kenapa ada kata smart di depan kata city, smart di depan kata home? Maksud smart di sini betul-betul cerdas. Jadi kota yang cerdas, rumah yang cerdas. Di mana kita bisa mengatakan mereka cerdas? Ya, mereka cerdas daripada sistemnya. Misalnya dari pencahayaan yang bisa diatur secara otomatis. Misalnya sistem keamanan yang lebih aman dan lebih canggih yang bisa dikontrol dari jarak jauh. Bisa terjadi di smart city, kalian akan melihat kendaraan mampu berjalan tanpa ditumpangi oleh pengemudi. Dan siapa tahu di smart city technology kalian akan menemukan sebuah teknologi yang memungkinkan kalian untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan sekejap mata. Baik, selanjutnya mungkin kita akan bahas terkait dengan kendaraan. Kalau dulu orang berkendara dengan kuda, saat ini berkendara dengan sepeda motor. Kemungkinan di masa depan akan muncul sebuah jenis kendaraan baru yang lebih praktis, lebih cepat, dan lebih unik lagi. Bisa jadi berbentuk seperti yang gambar kalian lihat ini. Bisa juga berbentuk dengan desain yang lain. Bisa terbang, bisa mereng kiri kanan, dan lebih aman dan tidak berbahaya. Mungkin itu yang akan terjadi di masa depan. Dan pastinya semoga kita bisa menikmatinya ya. Terakhir, namun bukan yang paling akhir, last but not the least, adalah superfast vehicle. Vehicle bisa kita artikan kendaraan, di mana di masa depan kemungkinan akan
diciptakan sebuah kendaraan yang super cepat yang memungkinkan kita untuk pergi ke planet-planet di sebelah seperti di Mars, Jupiter, and another planet. Yang pastinya kita mampu menjelajah keluar angkasa atau pergi ke Amerika mungkin hanya dalam hitungan detik. Ya, beginilah teknologi-teknologi yang kemungkinan akan hadir di masa depan. Apa kalian tahu jenis teknologi yang lain yang mungkin akan hadir? Kalau kalian tahu, kalian boleh sharing di kolom komentar di bawah ini. Oke kawan-kawan, sekarang kita masuk ke grammar section. Setelah kalian memahami tentang present simple dan past simple pada video-video berikutnya, saatnya pada video kali ini kita akan bahas tenses terkait future tense. Future simple tense, ciri-ciri utamanya adalah ada kata will yang berarti akan. Future simple digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Misalnya, world will end someday. Fungsi lain dari future tense adalah to tell something that suddenly we decide to do, yakni menyatakan sesuatu yang kita tiba-tiba ingin lakukan. Misalnya, pacar kita sedang mengeluh dia lapar. Lalu kita bilang ke dia kalau kita akan pergi ke tempatnya membawakan makanan. Kita bisa bilang, I will bring you some food. Nah, kata will di sini kita buat karena awalnya kita tidak ada rencana belikan dia makanan. Tapi pas dia bilang dia lapar, tiba-tiba aja ide menjadi pacar perhatian itu muncul. Lalu kita belikan makanan ke dia. Nah, saat itu kita pakai kata will yang menunjukkan future tense. I will bring you some food. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan time signal ya. Kebanyakan dari kalian setelah dicek pembuatan kalimatnya pada pembelajaran sebelumnya terkait present dan past simple masih kadang tertukar atau tidak terlalu perhatian dengan time signal, padahal ini adalah ciri-ciri yang betul-betul penting untuk mengidentifikasi tenses apa yang harus dipakai. Nah, sekarang tensesnya adalah future simple. Jadi time signalnya adalah tomorrow, soon, later, next week, in a month, and so on. Ya, jadi kalau ada kata tomorrow, ada kata soon, ada kata later, itu kita pakai future simple, pakai will ya. Oke, jangan sampai tertukar dengan tenses yang lain ya. Selanjutnya, mari kita belajar cara menyusunnya. Untuk kalimat positif, formula yang tepat adalah subject plus will plus verb basic plus complement. Oke, sedikit catatan. Verb basic berarti adalah kata kerja dasar yang bermakna kita tidak boleh menambahkan s, ed, ing, ataupun lainnya walaupun subjeknya adalah he, she, atau it. Sebagai contoh, I will buy a house, you will buy a house, we will buy a house, they will buy a house, he will buy a house, she will buy a house, it will buy a house. Jadi seperti yang kalian lihat, kata buy tidak berubah atau ditambah apa-apa. Itulah namanya verb basic. Berbeda dengan present simple, kalau pada present simple bila subjeknya adalah he, she, dan it, maka kata buy berubah menjadi buys. Kita tambah s ya. Kalau di past tense, kata buy berubah menjadi bought. Di sini kita menggunakan
verb basic, jadi tidak boleh diubah. Pakai kata kerja bentuk pertamanya tanpa ditambah imbuhan apapun. Oke, semoga sampai sini dapat dipahami. Bila belum, ayo coba putar lagi penjelasannya sebelum lanjut ke penjelasan berikutnya. Well, kalau kalian lanjut, kita anggap kalian sudah paham ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang cara membuat kalimat negatif in future simple. Ya, caranya sangat mudah dan sangat simple. Tinggal menambah kata not setelah kata will. Rumusnya subject plus will plus not plus verb basic plus complement atau pelengkap ya. For example, I will not buy a house, she will not buy a house, he will not buy a house, they will not buy a house, she will not buy a house, he will not buy a house, it will not buy a house. Ya, gampang aja kan, tinggal tambah not aja. Dan kalaupun kalian mau bentuk lebih cepat, kalian bisa tulis will not menjadi won't. Jadi kata won't itu adalah singkatan dari will not. Mirip kayak do not jadi don't, does not jadi doesn't. Begitu cara kerjanya. Oke, semoga dipahami dengan baik ya. Well, selanjutnya choose kita bahas terkait dengan cara membuat kalimat tanya. Ya, formulanya apa? Formulanya kita letakkan will dulu, baru subject, baru verb basic, dan kita tambah dengan complement atau pelengkapnya. Jadi kita letakkan will di depan bertukar dengan posisi subjek. Kalau kalimat positif dan negatif tadi subjeknya di depan, baru ada kata will. Kali ini subjeknya diletakkan setelah will. Jadi willnya duluan, baru subjek. Nah, contohnya, will I buy a house? Will you buy a house? Will we buy a house? Will they buy a house? Will he buy a house? Will she buy a house? Will it buy a house? Nah, seperti itu ya. Bahkan dalam kalimat tanya kalian perlu perhatikan intonasi ya, yang dinaikkan ke di ujung. Will it buy a house? Nah, itu ya. Kalau kalian bertanya dalam bahasa Inggris, di kalimat di akhir yang kalian tekankan ya, dari nadanya itu naik dia, will buy a house. Nah, seperti itu, tekanannya ada di kata terakhirnya. Oke, simple sekali bukan cara bentuk kalimatnya, apalagi yang positif dengan kalimat tanya ya, tinggal ditukar posisinya. Kalau positif subjeknya duluan, kalau kalimat tanya will-nya yang duluan. Oke, jadi itu semua tadi adalah penjelasan tentang the future of IT. Kalian ada belajar beberapa vocabulary dan juga tentang grammar kita, simple future tense ya. Semoga penjelasan kali ini membantu kalian lebih memahami tentang materi-materi yang kita pelajari. Tetapi teori tidak ada artinya kalau tanpa praktek. Nah, sekarang kita praktekkan ilmu yang kalian pelajari dengan membuat masing-masing dua kalimat positif, dua kalimat negatif, dan dua kalimat tanya ya. Dan yang pasti dalam membuat kalimat, topiknya harus terkait dengan future ya. Kalian bisa gunakan kosakata atau benda-benda yang terkait dengan future of IT ya, masa depan terkait teknologi dan informasi. Silahkan tuliskan kalimat kalian di kolom komentar di bawah ini, dan bagi yang menemukan kesalahan bisa dapat nilai plus, dan kalau bagi yang tulisannya salah akan dapat nilai minus. Oke? Semangat! Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.